Faren Muhammad Hizbullah atau yang biasa dikenal Mas Faren adalah seorang guru taman kanak-kanak yang aktif di dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, ia memilih terjun langsung menjadi guru TK di tengah stigma bahwa profesi tersebut identik dengan perempuan. Berawal dari rasa penasaran dan pengalaman pribadi yang tumbuh jauh dari orang tua, Mas Faren terdorong untuk menghadirkan figur ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Melalui metode pembelajaran, ia berupaya menjadi role model sekaligus ayah kedua bagi murid-muridnya di sekolah. Di luar aktivitas mengajar, Mas Faren juga dikenal sebagai selebgram edukatif yang aktif membagikan kegiatan pembelajaran anak usia dini melalui media sosial. Konten-konten yang dibagikannya menampilkan proses belajar dengan pendekatan emosional, kegiatan alam, serta interaksi humanis bersama anak-anak yang mendapat respon positif dari masyarakat. Melalui platform digital, Mas Faren turut mengedukasi orang tua dan mematahkan stereotip gender, sekaligus membuka ruang kesadaran bahwa peran laki-laki dalam pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membentuk generasi masa depan. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita ambil hikmah lagi di acara kesayangan kita ini. Tentu narasumber yang luar biasa sudah hadir. Kali ini namanya Kang Faren. Faren ya, kerennya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Faren Muhammad Hizbullah, ini beliau guru TK yang biasanya kebanyakan perempuan, tapi ini beliau laki-laki nih, alhamdulillah. Dan diawali dengan isu di luar sana memang banyak ya kasus atau permasalahan yang terjadi gara-gara ada isu fatherless, mereka nggak punya ayah. Dan mungkin beliau juga nanti punya pengalaman atau tidak, kita akan tanya-tanya langsung. Tapi ini dia adalah guru TK laki-laki yang keren ya. Bahkan udah pernah ngajak anak-anak TK naik gunung, coba, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Faren? Alhamdulillah, sehat. Pak luar Gulu biasa. ya teh, Pak Gulu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia? Usia kelahiran 99, 26 lah. 26 tahun. Mulai ngajar dari Mulai usia? ngajar dari usia setelah lulus sekolah, berapa ya, lupa lagi. Lulus sekolah itu Lulus SMA atau lulus SMA. Lulus SMA Ya, udah mulai ngajar. Udah 3 bulan dari itu langsung ngajar TK. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti nggak pernah profesi lain, profesinya guru Iya, TK. Itu guru TK. utamanya. Betul. Dan tidak pindah-pindah TK manapun di TK itu. Terus Apa nama ngajar TK-nya? TK Islam Ahmad Hasan Masya Allah. di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ranca Ekek. Oh, pas kalian disebutin biar pada tahu ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya berarti, kenapa pengen jadi guru TK di saat yang lain cita-citanya pengen jadi trading Bitcoin, wah, dan segala macam ya. Ini kenapa? Jadi alasannya tuh, yang pertama tuh kenapa saya pengen jadi guru TK, itu pertama karena rasa penasaran. Nah, rasa penasaran tumbuh itu waktu dulu sekolah mualimin itu. Jadi dulu ada ustazah ya mungkin ya, ibu guru saya tuh ngajarnya double, Quran hadis iya, guru RA juga iya. Nah, satu kondisi dia tuh ngajarin Al-Quran hadis pakai metode yang gerakan. Jadi kalau wasyamsi pakai gerakan. Nah, kita kan yang laki-laki kayak, kalau yang perempuan kan ya ngikutin aja, kita yang laki-laki di belakang, tim-tim belakang tuh kayak, iya, ini apaan sih, naon sih gitu. Nah, akhirnya dari situ mulai kayak berpikir, tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba terdiam, ada nggak sih guru TK laki-laki? Soalnya saya dulu PAUD 2 tahun TK sama RA nggak nemuin. Dan kemungkinan saya harus jadi guru TK itu. Itu kepikiran kayak gitu tuh masih kelas berapa? Kelas 2. 2 SD? 2 SMA. 2 SMA? Iya, jadi itu mulai kayak nyari artikel luar negeri. Kalau di luar negeri sama nggak sih gitu. Jadi udah mulai kayak, karena kan lagi kritis-kritisnya ya kan masa SMA tuh. Terus kayak gimana hasil penyelidikannya? Di luar tuh? Di luar ada, cuman nggak sebanyak. Nah, kebetulan tiba-tiba ada tawaran 3 jenjang. TK, SD, SMP, nggak pikir panjang. Borong. Satu aja TK, karena TK punya rasa penasaran yang tadi pengen dapat jawaban itu. Ya udah, ambillah ngajar TK. Udah kejawab belum penasarannya kenapa? Kurang lebih sekitar 3 tahun, 4 tahun dapat jawaban kenapa laki-laki jarang ada di pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu finansial.
Jadi memang gajinya kecil iya, kata orang itu mah. alasannya yang kuat itu pertama itu. Iya. Kedua, stereotip gender kok. Hmm. Di kita tuh masih kayak berpikir bahwa pola pengasuhan itu udah serahin aja ke ibu. Iya, yang Ke penting bapak mah perempuan. nyari duit, tiap bulan Betul. ngasih duit, tolong ya ma, anak teh jadi saroleh. Wah. Nah itu. Dan yang ketiga, kurangnya role model. Karena tadi belum ada yang jadi guru TK. Kayak saya kan nggak bisa nanya ke orang guru TK laki-laki kenapa jarang, karena belum ada. Da eueuh, ya, Berarti mau nanya saya ke harus siapa? jadi role model itu. Pelopor. Jadi ya udahlah pelopor gitu. 3 jawaban udah dapat kenapa laki-laki jarang mau atau jarang ada ke pendidikan anak usia dini, kurang lebih 3 hal itu kok. Respon keluarga gimana? Berarti? Respon keluarga, nah ini karena Yang apa ya? bener Kak? kamu pengen jadi guru PAUD Kalau gitu. keluarga sih nggak banyak tuntutan, nggak banyak apa-apa gitu, karena diserahkan ke saya, dan itu pun ada ini kok latar belakang saya dulu. Jadi saya tuh dulu termasuk orang yang di usia golden age saya tinggalnya sama nenek, bukan sama Oh gitu. ayah sama ibu. Kenapa? Mereka sibuk kerja di luar ya, kota? Atau sibuk gimana? kerja. Jadi setelah tadi saya PAUD 2 tahun itu, TK sama RA sama TK, kelas 1 SD saya di Jawa Tengah kok. Pola pendidikan otomatis kan pengasuhan Iya. nenek gitu. Atau juga jadi ada perasaan, oh saya kehilangan sosok. Iya, nah jadi memang figur itu terlewatkan di masa-masa keemasan saya kok gitu. Bahkan kalau di Al-Quran ya ada 17 percakapan antara orang tua sama anak. Yang satu adalah percakapan ayah ibu dengan anaknya. Yang 2 percakapan ibunya dengan anaknya. Yang 14 adalah percakapan ayahnya sama anaknya. Coba tuh bayangin. Apakah itu berarti kan kita bisa berpikir, oh Allah melalui Quran sebetulnya pengennya ya ayah juga punya andil sebesar itu. Kang Feren, alhamdulillah kita jeda sebentar. Penasaran pemirsa kalau masih banyak yang pengen kau tanyain kepada beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, semuanya tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Kita masih lanjut sama Kang Feren. Ya Pak Gulu ini Masya Allah luar biasa. 5 tahun akhirnya ngajarnya. Sekarang 7 tahun. Sudah masuk 7 Dari tahun 2017 sampai sekarang. Akhirnya Mau 8 tahun. Kuliah guru juga nggak? Iya. Jadi dulu tuh kan orang-orang biasa kuliah dulu baru ngajar ya. Ini mah udah terjun duluan. Jadi ngajar dulu 2017 dengan kesadaran bahwa mendidik anak usia dini itu bukan cuma sabar. Kadang suka nanya, Mas, jadi guru PAUD cukup nggak sih cuma sabar doang? Ya cukup, tapi tolong tambahin mau belajar. Artinya kan kuliah lagi, karena memang harus banyak ilmu yang dipelajari, apalagi kita menghadapi dengan anak-anak yang sebetulnya mereka apa ya, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Betul. Kalau kan ada SMP, kita lagi ngembangin biar supaya ada TK, SD, SMA-nya. Dan dulu juga ngajar di SMA. Dan setiap kali ketemu para aktivis pendidikan itu, mereka bilang justru emang harus mulai dari itulah usia kecil. Iya, betul. Ya. Dan kita lihat salah satu sahabat yang paling hebat, contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu ketemu Nabi kan umur 8 sampai 12 tahun sebetulnya. Berarti kelas 2 SD sebetulnya. Rencana depan emang ini pengen tetap ini terus jangka panjang, atau mungkin ada cita-cita lain yang pengen dikejar juga? Sejauh ini sih pokoknya pengen terus terlibat menjadi sosok figur ayah di pendidikan anak usia dini. Adapun mungkin peningkatan yang lain, mungkin studi lanjut kuliah lagi, tapi juga pengen bukan hanya jadi figur ayah, tapi juga meyakinkan mahasiswa PG PAUD bahwa kadang ada beberapa mahasiswa yang ke PG PAUD tuh karena salah jurusan atau karena Atau tidak diterima di nggak jurusan keterima di yang lain. lain, Ya, mau jadi nggak mau udah pengen lainnya menginfluence aja. juga di dunia kemahasiswaan bahwa kalau ketika kalian menjadi mahasiswa PG PAUD, ilmu kalian bakal teraplikasikan ketika nanti jadi orang tua. Entah sebagai seorang ibu atau seorang ayah, ya suatu saat nanti akan teraplikasikan. Dan pahalanya lebih mudah banyak loh, karena dari kecil itu kan mau nggak mau kita juga yang ngenalin, bisa jadi kita yang ngenalin alif batasannya. Iya betul, surat Dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Tuh berarti seumur-umur itu anak sampai jadi kakek-kakek, sampai jadi kiai. Iya, betul. Setiap kali Al-Fatihah, setiap kali ngaji pahalanya ngalir ke guru PAUD-nya. Ini juga pesan bagi semua orang tua, jangan sampai yang ngajarin Al-Fatihah dan alif batasannya guru PAUD-nya. Ya mereka siap ngajar kapan Iya, aja. betul. Cuman kan ya lebar sayang gitu kan kalau misalkan diserahkan ke mereka pahalanya. Menurut sejauh yang Kang Faren tahu ya, seberbahaya apa kasus fatherless itu bagi seorang anak, bisa merusak apa sih? Terutama bagi anak perempuan mungkin ya. Karena banyak juga yang akhirnya dia, mohon maaf ya, ketika gedenya jadi
gampang kerayu sama gombalan buaya gara-gara dia nggak pernah punya sosok ayah gitu. Yang selama ini saya pelajari yang paling berdampak dari segi sosial emosional, emosi. Kadang perbedaan beberapa anak yang memang terlibat dalam pengasuhan ayahnya itu biasanya Ayahnya hadir ya. Iya, ayahnya hadir tuh cenderung tidak percaya diri. Terus juga banyak ketakutan-ketakutan. Termasuk mungkin saya tuh kok kenapa juga tetap pengen ada di PG PAUD atau di pendidikan anak usia dini. Saya tuh dulu waktu kecil ya itu ayah dan ibu saya jauh dan saya nggak tahu membangun karakter saya sejak usia anak-anak tuh dari siapa, paling dari nenek gitu. Cuma dari nenek aja, dan saya pengen apa ya, anak-anak di masa yang akan datang tuh tidak mengalami apa yang seperti saya alami. Jadi seandainya misalkan mereka tidak mendapatkan figur ayahnya di rumah, sekolah adalah rumah kedua bagi mereka dan saya siap menjadi ayah kedua bagi mereka untuk memenuhi figur itu. Dan sejauh ini gimana nemenin anak TK itu? Pernah nemuin kasus-kasus yang misalkan mohon maaf ya, mungkin dia juga tahu-tahu murung terus karena didapati mungkin ya dia ngalamin mungkin entah di rumahnya ada KDRT kah atau ayahnya emang nggak pernah hadir kah dalam kepengurusannya? Ada kok, banyak. Ada, Justru kadang satu hal itu yang bikin saya menguatkan diri untuk tetap berada di pendidikan anak usia dini. Beberapa tahun yang lalu itu KDRT kok. Jadi mempengaruhi Pernah terhadap dipukul sama ayahnya gitu atau gimana? lebih ke arah melihat orang ibunya dipukul oleh ayahnya, ayah, ngelihat sehingga ayahnya tiba-tiba mukul ibunya. ada perubahan emosional yang drastis, yang biasanya ceria dia tiba-tiba murung. Kita kan sebagai guru nanya secara tidak langsung, Iya, anak langsung tuh jujur, aware ya, anak ini TK tuh. tuh jujur, Oh iya, dia nggak akan akan apa bohong yang dia dia mah. sampaikan gitu. Pak Faren, aku lihat ibuku dipukul dan lain-lain. Jadi kan itu juga mengganggu keharmonisan anak, yang sehingga anak-anak Rumah tuh tuh jadi berpikir, mencekam. iya rumah itu bukan tempat mereka untuk tumbuh gitu. Jadi sekedar singgah saja karena ketidakkuatan melihat realita kan. Terus yang kedua juga ada satu kasus yang bikin saya ternyuh tuh, yang kebanyakan memang beberapa yang broken home. Terus juga yang kedua tuh adalah dia ketika kelas A ayahnya ada. Saya kagum banget, setiap hari ayahnya yang nganterin. Karena kan suatu pemandangan yang langka ya, Iya, ayahnya terlibat antar dalam jemput. pengasuhan ngantar jemput. Tapi di semester 2 kalau nggak salah ayahnya meninggal. Innalillahi wa inna Dan tiba-tiba dia tuh kayak kehilangan lah. Tapi kalau sekolah dia antusias, excited. belajarnya Iya, semangat. karena ya saya ngerasa bahwa saya memenuhi figur ayah itu di sekolah. Kan namanya pendidikan anak usia dini, kita kadang kan belajar tentang keluarga tuh. Otomatis Iya. kan saya juga kadang bukan ngerasa bersalah, kayak tersentuh tuh ketika siapa yang sayang ayahnya, aku yang sayang ibunya. Tapi ketika satu kondisi, Papa Ren tapi ayah aku mah udah nggak ada Ya Allah, gitu. Terus nggak apa-apa, di sekolah masih ada Pak Faren, ayah kamu boleh kesini kapanpun kalau Cerita perlu, apa ya aja. cerita apapun. Dan sekarang udah SD gitu. Dan itu yang selalu membuat saya betah di pendidikan anak usia dini, karena mungkin ya perlu lah bagi mereka gitu. Masya Allah, tuh pemirsa, alhamdulillah ini hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan semua ayah yang nonton pada hadir ya kepada anak-anaknya. Kita akan tanya hikmah lebih banyak lagi dari Pak Guru Valen ini, Masya Allah. Alhamdulillah, jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Masya Allah, kita masih sama Pak Guru Valen. Alhamdulillah, kita bakal tanya-tanya lebih banyak lagi pada beliau. Tadi beliau udah cerita tentang ya hal-hal yang terburuk yang bisa dilakuin ya. Apa sih tips trik Pak Guru untuk nasihatin kepada semua yang nonton nih, yang mungkin punya anak lagi seumuran PAUD? Apa yang paling penting harus diberikan kepada anak-anak ini supaya itu dia tadi, mereka nggak gede aja malah jadi orang yang tidak kita harapkan ya, malah jadi jahat atau gimana? Satu tentunya perhatian daripada orang tua atau kesadaran bahwa anak itu amanah. Anak itu adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar titipan, tapi sesuatu hal yang harus kita didik, bimbing, dan kita jaga. Ketika kita siap jadi orang tua, maka kita juga harus siap mendidik sesibuk apapun. Jangan sampai sibuk kerja itu dinormalisasi untuk tidak ikut terlibat dalam pengasuhan. Iya. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih, sejauh apapun kita kan bisa memberikan nasihat kan melalui daring, melalui Bisa video komunikasi call, langsung. betul. Yang penting anak-anak ngerasa bahwa dirinya dibimbing, dirinya dibersamai, dan dirinya diberikan pembelajaran yang sifatnya diskusi. Anak-anak tahu sebab dan akibat, bukan hanya pembelajaran yang hanya di drilling. Anak-anak nggak boleh ini, nggak boleh. Tanpa dikasih Tanpa tahu tahu kenapa sebab nggak dan boleh. akibatnya. Nah Iya. itu, jadi ya salah satu upaya saya gitu hadir dalam pendidikan anak usia dini
rasanya saya nggak adil gitu kalau pendidikan anak usia dini gurunya cuma perempuan. Maka nggak ada kiblat bagi anak laki-laki. Seandainya guru TK laki-laki ada, guru perempuan ada, maka figur orang tua itu utuh dan ada, dan sekolah menjadi rumah kedua. Terus akhirnya ngajak anak-anak PAUD ke gunung. Gimana itu tantangannya ngajak mereka? Iya, satu kok. Jadi saya pengen hidup di pendidikan anak usia dini itu bukan sekadar hidup ya, tapi juga menghidupkan PAUD dengan cara saya sendiri. Dengan guru TK laki-laki itu punya ide loh, apalagi kalau ada guru TK laki-laki, ada guru TK perempuan berkolaborasi. Nah, alasan saya kenapa ngajak anak-anak naik gunung, anak-anak kan belum bisa berpikir secara abstrak kok, secara keseluruhan. Jadi kadang kalau guru ngajarin paling enak tuh bawa medianya secara langsung. Misalkan contoh ada 2 guru ya, yang satu ngajar pakai kertas aja gambar, yang satu membawa buah jeruknya secara langsung. Maka yang akan efisien adalah guru yang membawa jeruk secara langsung. Anak tahu rasa, bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi udah jawabannya. Nah, kalau yang pakai kertas cuma dapat warna sama bentuk mungkin. Nah, begitupun saya hadir di PAUD dan kemarin ngajar ke anak-anak tuh supaya anak-anak ini alam kita, sekolah kita dekat dengan gunung teritorialnya, supaya mereka tahu alasan kenapa mereka harus ngejaga gunung. Iya, belajar flora fauna juga secara langsung gitu. Iya, Masya Allah. Dan sekarang menurut kalian gimana nih PAUD di Indonesia itu sebetulnya sudah baik belum atau masih ada yang harus diperbaiki? Tentunya ada sisi-sisi hal yang memang sudah baik, ada juga yang harus diperbaiki. Intinya sih kalau saya sendiri sebagai pendidik PAUD ya selalu mendukung sebetulnya program terkait pengembangan kurikulum di pendidikan anak usia dini yang baik, tapi tolong libatkan berbagai macam elemen pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan tuh ruang lingkupnya tuh bukan cuma sekedar sekolah dan rumah, masyarakat juga terlibat. Jadi kalau terkait kurikulum, saya sebetulnya selalu mendukung selama atas dasar kemajuan anak-anak, tapi juga harus selalu diperbarui, juga harus disesuaikan dengan kondisi sekitar. Itu sih kalau terkait kurikulum. Masya Allah. Kalau terakhir pengen minta Pak Guru nih untuk kasih pesan kepada anak-anak yang mungkin menonton, dan juga satu lagi pesan kepada semua yang mengajar, jadi untuk muridnya dan untuk gurunya. Ya. Untuk muridnya, halo anak-anak, jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang kuat dengan cara kita sendiri, karena anak-anak adalah calon penerus dari Pak Faren, dari orang tua di masa yang akan datang. Terus pesan untuk teman-teman bahwa pendidikan anak usia dini harus utuh. Pendidikan anak usia dini figurnya itu harus lengkap dalam figur orang tua supaya adil. Laki-laki ada kiblatnya, perempuan ada kiblatnya, dan ketika orang tua itu utuh, maka anak-anak akan mendapatkan banyak referensi belajar, banyak referensi keilmuan, pendidikan karakter yang didapatkan dari sekolah. Secara tidak langsung, sekolah adalah rumah kedua, guru adalah orang tua kedua, dengan harapan juga rumah pertamanya adalah rumah terbaik. Sekolah minimal selalu dapat menjadi tempat mereka untuk mendukung tumbuh sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Satu lagi yang kurang, untuk orang tuanya juga. Untuk orang tua, intinya dukung anak-anaknya, support, percaya bahwa setiap anak memiliki keunikan, setiap anak memiliki startnya yang berbeda-beda. Seringkali orang tua ngerasa anaknya tuh terlambat atau anaknya tuh nggak kayak kakaknya. Pokoknya sabar aja Bu, pendidikan masih panjang, waktu masih lama untuk anak-anak belajar. Yang paling penting adalah dengarkan, berada di sampingnya, bimbing, dan support terus apa yang anak-anak butuhkan. Jadilah orang tua yang hebat, bukan hanya sekedar memberikan kata-kata, tapi juga menjadi suri tauladan dan contoh secara nyata. Masya Allah. Makasih banyak Pak Guru, Alhamdulillah. Ingat sekali, pilar utama pendidikan di dalam Islam itu ada 2. Satu adalah doa, 2 keteladanan. Sisanya nanti tinggal bicara teknis. Maka mudah-mudahan semua yang menonton terinspirasi dari Pak Guru kita ini untuk Masya Allah terus memberikan doa terbaik dan juga teladan terbaik. Sekali lagi makasih banyak Kak Guru, Alhamdulillah. Sama-sama kok. Bismillah, mudah-mudahan nanti bisa sempat mampir main ke PAUD-nya ya. Siap. Dan Alhamdulillah, inilah hikmah yang kita ambil hari ini dengan Pak Guru kita. Kita akan mengambil banyak hikmah selanjutnya dengan narasumber seterusnya. Maka jangan kemana-mana, semua itu hanya ada di Selalu Ada Hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.